Sebelum Ibu mengajar, saya akan menanyakan apa tujuan pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran dari yang akan digarap hari ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini siswa dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian polinomial dengan benar. Setelah dapat menentukan ya? Menentukan hasil bagi. Ya. Terus area pengembangan yang hendak dicapai dalam KBM ini apa? Berpikir kritis, pastinya, Pikir kritis, terus pekerjaan dalam kelompok, sama ya? Kerjasama, Kerja kelompok. ya kerja kelompok. Membangun kepercayaan diri siswa. Membangun kepercayaan diri. Terus strategi yang akan dipersiapkan apa? Strateginya, model pembelajarannya kita pakai TPS atau Thinking Pair Share. TPS ya? TPS, terus juga kita pakai bantuan LKPD, nanti dikerjakan secara kelompok, dan di akhir nanti ada latihan individual juga. Tugas individu. Berapa jam, Bu? 2 jam lagi. Baik. Mulai Bu Tika. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada ya? Siapa? Ini. Ini apa? Ini. Ya. Oke. Yang lain gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah. Oke. Sudah tahu hari ini belajar apa? Sudah. Apa materi kita hari ini? Pembagian banyak. Pembagian suku banyak, tetapi jenisnya bentuknya AX plus B. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas pembagian suku banyak juga, tapi bentuknya adalah, ada yang ingat pertemuan sebelumnya? X min K, benar ya saya bilang. Jadi pertemuan hari ini kita membahas pembagian suku banyak dengan pembagi berbentuk AX plus B. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan setelah pembelajaran ini kalian dapat menentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial. Ya. Nah, untuk membantu tujuan pembelajaran kita tadi, kita akan mengerjakan sedikit latihan. Ya. Kita akan bagi dalam kelompok. Silakan langsung saja dengan teman, bisa anggotanya 4 sampai 5 orang ya. Silakan. Oke, bisa dilihat di LKPD ini ada sedikit materi ya. Kalian bisa lihat ada bentuk umum dari polinomial serta bentuk umum dari pembagian polinomial dengan pembagi berbentuk AX plus B. Nah, kalian bisa lihat di LKPD-nya bentuk umumnya adalah AX plus B di sebelahnya ya. Ada 2 cara penyelesaian. Yang pertama adalah cara bersusun dan yang kedua adalah cara corner. Cara
Yang di grup silakan bertanya ya. Mana? 3x kuadrat kali 3x. 3x kuadrat kali 3x. Bagi 3x. Apa hasilnya ke sini? 3x. Ya, 3x. Ya. 3x dikali 3x. 3x. Oh, enggak. 9x. 9x pangkat 2. Tulis di bawah sini. Ya. 9x kuadrat kurang. Ini kurang. Ini turun. Ini yang bagian ini. Ya. Oke, sekarang ada yang bisa mempresentasikan hasil jawabannya ke depan. Ada 2 jawaban berarti ya. Siapa? Yang cara bersusun ke bawah. Siapa mau? Siapa yang mau mempresentasikan hasil jawabannya? Nomor 1. Cara bersusun ke bawah siapa? Oke, boleh. Oke, sekarang untuk skema Horner. Aku. Siapa? Aku. Ada? Oh, Sabila. Boleh. Ya, coba silakan Nabila dulu. Nabila dan Sabila ya. Boleh. Gantian dulu. Silakan. Oke, jadi ini merupakan jawaban dari kedua teman kalian ya, dari kelompok 1 dan kelompok 4. Oke, silakan siapa dulu yang mau menjelaskan jawabannya? Oke, boleh Sabila. Oke, di sini kan ada soalnya yaitu fx 3x plus x kuadrat plus x plus 2 dengan pembagi 3x min 2. Nah, 3x min 2 ini bentuk awalnya yaitu berupa ax min b sama dengan 0. Jadi kita langsung masuk ke sini yaitu cara Horner. Cara Horner ini menggunakan koefisien dari sini, dari fx. Koefisien yang pertama yaitu 3, yang kedua 1, yang ketiga 1, dan yang terakhir 2. Jadi kita masukkan di sini. Dan untuk x-nya, kita cara mencari x itu seperti ini. 3x min 2 sama dengan 0. Jadi x-nya sama dengan 2 per 3. Yang ini, 3-nya turun. 3 dikali 2, 6. 6 dibagi 3, 2. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 dibagi 2, 6. Dan 6 dibagi 3, 2. 1 ditambah 2, 3. 3 dikali 2, 6. 6 dibagi 3, 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Nah, untuk rumus hasil pembagiannya itu seperti ini. Hasil bagi dibagi dengan A. A itu dapat dari sini. A-nya 3. Jadi 3 dibagi 3, 1. 3 dibagi 3, 1. Dan 3 dibagi 3, 1.
Jadi untuk hasil pembagiannya yaitu x kuadrat plus x plus 1. Dan sisanya kita ambil yang ujung. 4. Jadi sisa pembagiannya yaitu 4. Oke, itu adalah jawaban Sabila dengan cara Horner. Sekarang kita lihat jawaban Nabila dengan cara bersusun ke bawah. Apakah sama jawabannya? Kita lihat. Oke, baik. Dengan pertanyaan yang sama tapi menggunakan cara bersusun. Yang pertama soalnya adalah 3x pangkat 3 plus x pangkat 2 plus x plus 2. Yang pertama kita bagi dengan 3x min 2. 3x pangkat 3 dibagi dulu dengan 3x. Hasilnya adalah x pangkat 2. X pangkat 2 ini dari 3 dibagi 3 itu sama dengan x. 3x bagi 3x sama dengan x. 3 pangkat 3 dikurang dengan pangkat 1 hasilnya sama dengan 2. Lanjut, x pangkat 2 ini dikalikan dengan 3x min 2 yang menghasilkan 3x pangkat 3 min 2x pangkat 2. Lalu kita kurangkan ke bawah. 3x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 3 itu habis. Lalu plus x pangkat 2 dikurang dengan 2x pangkat 2 menghasilkan 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 ini kita bagi lagi dengan 3x min 2 menghasilkan plus x. Plus x yang ini kita kalikan lagi dengan 3x min 2. Hasilnya adalah 3x pangkat 2 min 2x. Lalu kita kurangkan lagi ke bawah. Plus x dikurang dengan min 2x hasilnya sama dengan 3x. Plus 2-nya turun. Lalu 3x yang ini kita bagikan lagi dengan 3x plus 2. 3x dibagi dengan 3x hasilnya adalah 1. 1 dikali dengan 3x hasilnya 3x. 1 dikali min 2 sama dengan plus 2. 3x dikurang dengan 3x adalah habis. Plus 2 dikurang dengan min 2 dikali min sama dengan plus. Jadi plus 2 ditambah plus 2 sama dengan 4. Sisa baginya adalah 4 dan hasil baginya adalah x kuadrat plus x plus 1. Oke, dari kedua jawaban ini dengan cara yang berbeda menghasilkan hasil bagi yang sama. Sisa pembagiannya juga sama. Jadi mau cara Horner atau cara bersusun, kalian boleh tinggal dipilih atau menyesuaikan dengan soalnya. Ada jawaban lain dari kelompok lain? Atau jawaban yang berbeda dengan cara yang berbeda juga mungkin? Tidak ada? Sama semua dengan yang sini? Sama. Oke, berarti jawaban yang di depan adalah benar. Tepuk tangan dulu. Oke. Karena bagian kelompok kalian sudah paham, silakan sekarang kita latihan secara individu ya. Kalian bisa lihat di bagian halaman terakhir ya, ada satu soal caranya sama, ada cara bersusun dan cara Horner. Kalian bisa pilih salah satunya ya. Kalian silakan dikerjakan di latihannya. 5 menit ya waktunya. Bisa? Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan secara mandiri ya. Boleh pakai cara Horner, boleh pakai cara bersusun ke bawah. 5 menit ya, cukup waktunya. Ada yang masih bingung? Oke, sudah? Waktunya sudah cukup 5 menit. Apakah sudah selesai mengerjakan? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpul sekarang. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kumpulan.
Oke. Sudah semua ya? Sudah. Paham dengan materi hari ini? Oke. Untuk materi hari ini cukup. Ibu ingatkan, di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang pembagian suku banyak, tapi bentuknya adalah kuadrat atau ax kuadrat plus bx plus c. Jangan lupa belajar di rumah ya. Oke. Cukup untuk hari ini. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Tika? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Kira-kira gimana hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita kan sudah apa tujuannya kita ngobrol hari ini? Jadi tujuannya sharing ya Bu. Sharing. Bertukar pendapat bagaimana sih Bu saya waktu observasi kemarin menurut Ibu itu. Oh, waktu observasi di kelas ya, yang waktu itu ya. Di pertemuan kemarin. Oke, berarti kita ingin kita sharing ya bagaimana waktu di observasi di kelas kan. Memang kenapa kalau di kelas kemarin saat KBM itu memang seperti apa namanya? Ya, KBM kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tetapi saya ingin ada kiranya ada masukan Bu. Oh, Jadi iya. apa yang baik misalnya seperti itu. Ya, tadi kan minta masukannya yang baik itu memang ada kendala apa? Waktu saat KBM itu ada kendala apa? Apa punya kendala tuh bagaimana? Iya, di KBM kemarin memang karena kelas dalam satu kelas itu kan banyak sekali siswa Bu ya, jadi ada beragam bentuk siswa. Nah saya jadi saya di kelas itu karena banyak siswa jadi banyak pula kepala, banyak pula proses belajarnya itu bagaimana, karena ada siswa yang motivasi belajarnya tinggi, ada yang sedang, ada yang kurang. Begitu juga pemahaman siswa terhadap materi. Oh, berarti dari berbagai macam siswa ada kira-kira berapa orang itu? 30 berapa? 35. Oh, dari 35 anak itu kan kemampuannya beragam. Iya. Berarti ya, jadi kayak ada yang pemahamannya lebih mudah, ada yang memahami, motivasi belajarnya juga lebih ada bertingkat-tingkat ya, berbeda-beda. Ada yang lebih motivasinya sangat tinggi, ada yang kurang ya, seperti itu. Baik, berarti itu ya karena Ibu merasa ada kendala dengan perbedaan-perbedaan anak-anak itu. Kalau saat ini, seandainya kalau masih kita untuk kedepannya itu sebagusnya bagaimana supaya untuk menghadapi kendala dari kita itu? Ya, kalau dari saya sendiri Bu, karena tadi ada kemampuan siswanya yang lebih tinggi, ada yang biasa-biasa saja, maka saya inginnya membentuk suatu kelompok pembelajaran yang berisikan ada siswa yang berkemampuan tinggi, sedang, dan biasa gitu. Jadi sehingga siswa yang kurang tadi, yang biasa-biasa saja, dapat bertanya kepada siswa yang lebih memiliki motivasi belajar tinggi tadi, sehingga mereka akan menjadi kelompok belajar yang berkesinambungan. Berarti tetap kemarin juga waktu saya observasi kita juga menggunakan kelompok. Iya. Ya. Tetap kita pakai kelompok, tetapi kemampuan siswa itu kita pencari yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi, dan kita gabung dengan anak yang supaya tujuannya tadi supaya saling kerjasama, saling melengkapi. Baik. Kira-kira kalau dengan metode itu ya, seandainya itu sudah diterapkan, tingkat keberhasilan untuk menghadapi atau menanggulangi kendala yang Ibu hadapi
Kalau saya kasih angka 1 sampai 10, kira-kira tingkat keberhasilan sampai kemana? Ke angka berapa? Di angka berapa? Untuk strategi yang kelompok ini tadi kebetulan saya juga sudah pernah pakai di penelitian saya sebelumnya. Nah, saya bisa katakan ya mungkin dengan kelompok ini yang isinya bisa perempuan dan laki-laki digabung, tidak hanya perempuan-perempuan saja atau laki-laki saja, saya katakan mungkin 7 sampai 8 keberhasilannya ya. Berarti lebih efektif ya, Iya. lebih ini ya. Nah, kalau bisa dengan cari metode lain bisa Iya. 100. Kalau bisa seperti itu ya, Bu ya. Oke. Tadi bagus sekali ya rencana atau rancangan yang akan Ibu Tika lakukan ke depannya untuk menghadapi kendala berupa beraneka ragamnya kemampuan siswa dengan cara berkelompok. Tadi Ibu bisa campurkan dengan kelompok-kelompok yang dikelompok tadi sehingga bisa sharing ya. Kira-kira rencana aksi kapan itu hal itu bisa Ibu lakukan? Ya, menurut saya secepatnya mungkin di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, ya. Akan segera Ibu terapkan ya. Iya. Terus bagaimana kira-kira misalkan sudah diterapkan, itu bagaimana Ibu melihatnya? Kalau itu sudah berhasil, apakah itu akan seperti apa? Setelah pembelajaran, saya akan melakukan tes atau semacam kuis. Jadi untuk melihat apakah siswa tersebut benar-benar sudah paham dengan materi yang diajarkan hari itu atau belum. Berarti diadakan kuis ya Iya. untuk mengukur ya apakah setelah digabungkan kelompok yang memiliki tingkatan kemampuan berbeda-beda itu, yang temannya yang masih kurang tadi nilainya membaik dengan cara kuis ya. Ya oke, bagus sekali itu Ibu Tika. Jadi memang solusinya kalau menurut Ibu Tika seperti itu ya silahkan laksanakan secepatnya, dan saya sangat setuju ya dengan saya apresiasi sekali. Terima kasih ya, kayaknya kira-kira cukup ya. Sudah bisa ya, ada kendalanya sudah bisa terpecahkan ya Ibu Tika ya. Ya itu saja ya, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.